Saudara-saudari yang terkasih, tidak terasa 10 bulan kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Situasi yang tidak enak, bukan hanya di Jakarta, di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kita mengalami aneka keterbatasan, terbatas untuk beribadah, terbatas untuk belajar, terbatas untuk bekerja, terbatas untuk rekreasi, dan juga terbatas untuk datang ke persekutuan doa Santa Ana yang biasanya kita adakan di Gedung Kana Menteng. Tidak terasa kita sudah memasuki masa Advent, masa menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kita rayakan di hari Natal. Tentu Natal ini terasa sangat berbeda, tidak ada ibadah yang meriah, tidak ada pesta pora. Maklum ini sedang pandemi, tapi secara khusus pula hari ini kita akan mendengarkan renungan rohani, siraman rohani yang pastinya akan menyegarkan kita. Dari siapa? Tentu dari pribadi yang sangat istimewa, Bapak Uskup kita tercinta Ignatius Kardinal Suharyo. Mari kita dengarkan dengan penuh sukacita. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia, Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan, sebab bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, namun semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami yang berdosa ini Tuhan kasihi, kami yang berdosa ini Tuhan pulihkan. Kami yang buta ini Tuhan celikan, dan kami yang hilang ini Tuhan temukan. We give you thanks, we give you praise for your amazing grace into our Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. But now I found, was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see.
Syukur kepada Allah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat kasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat PD Santana Menteng. Sungguh sebuah kasih karunia Tuhan yang begitu besar kalau kita boleh bertemu kembali walaupun masih dalam media online. Tetapi kita tidak lupa untuk terus mengucapkan syukur karena kasih Tuhan begitu besar. Karena anugerah Tuhan tidak pernah berkesudahan dan rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Terutama di masa-masa Advent ini, di masa penantian akan kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan hati kita untuk layak menyambut kehadiran Tuhan, menyambut lahirnya Yesus Kristus di dalam palungan hati kita. Mari kita tenangkan hati kita, Bapak Ibu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, mensyukuri untuk setiap rahmat, karya, dan penebusan yang datangnya daripada Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, dengan hati yang hancur namun dalam kerinduan akan Engkau. Kami masuk ke kudusan bait suci-Mu dengan tanda kerahiman ilahi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami ada, kami hidup semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Semua karena belas kasih-Mu. Kami dirahmati, kami dihidupi, kami diberkati. Kami bersyukur untuk kejadian kami yang dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dan terutama kami mengucap syukur karena Engkau berkenan untuk mengasihi kami. Dengan seluruh keberadaan, keterbatasan, bahkan di dalam kedosaan kami. Maka saat ini Bapa, kami datang menyadari akan kasih setia Tuhan yang begitu besar. Dan menyadari akan lemahnya diri kami. Kami datang lebih dalam lagi dengan komitmen kami untuk sungguh-sungguh membuka diri kami untuk menjadi tempat hadirnya Engkau di dalam palungan hati kami. Ini kami Tuhan, anak-anak. Kami bawa hidup kami ke altar-Mu yang kudus Tuhan, ke mezbah korban syukur, karena Engkaulah Tuhan kami. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Semua karena kasih anugerah, semua karena rahmat-Mu Tuhan.
Kami ada dan kami hidup bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena penebusan, kasih karunia dan pengorbanan-Mu ya Yesus. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami hanya kepada-Mu, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Amin Tuhan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas dan perak, Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. semua karena kasih-Mu Tuhan. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini doa dan komitmen kami Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ini komitmen kami Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Kami persembahkan hidup ini kami letakkan ku letakkan pada mezbah-Mu. pada mezbah-Mu ya Tuhan. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti. Oh, jadilah padaku seperti. semua terjadilah pada kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudari-saudaraku, peserta persekutuan doa Santa Ana yang berbahagia. Dalam rangka menyambut Natal tahun 2020, saya diminta untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kita dapat menyongsong Natal ini dengan baik? Jawabannya pasti ada di dalam pesan Natal bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Yang dikutip adalah Injil Matius bab 1 ayat 23 dengan kata-kata ini, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Janji Allah untuk menyertai kita, menyertai gerejanya diulang lagi
pada akhir Injil Matius bab 28 ayat 20, ketika Kristus yang bangkit, Kristus yang sama dengan Kristus yang lahir ini, mengutus gereja untuk mewartakan kerajaan Allah. Dengan demikian Injil Matius itu dibungkus, maksud saya diawali dengan pernyataan bahwa Yesus adalah Allah yang menyertai kita, dan diakhiri dengan janji bahwa Kristus yang bangkit akan menyertai gerejanya setiap hari sampai akhir zaman. Pertanyaannya adalah, mengapa Injil Matius mengajak kita semua untuk meyakini dan mengalami penyertaan Tuhan setiap hari, hari demi hari sampai akhir zaman? Jawabannya dapat kita temukan kalau kita mengingat umat atau gereja ketika Matius menulis Injilnya, itu sedang berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang tidak ringan. Tantangan ini dapat membuat umat kadang-kadang menjadi bimbang, menjadi ragu-ragu, menjadi kurang percaya. Alasannya bermacam-macam. Dengan janji itu, Injil Matius mau mengatakan kepada kita bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan sekali lagi akan terus menyertai hari demi hari sampai akhir zaman. Ketika merasakan, mengalami, dan meyakini penyertaan Tuhan itu, tantangan apapun yang ada di hadapan gereja akan dapat dilalui dengan sebaik-baiknya. Saya tidak mengatakan dengan mudah, tetapi akan dapat dihadapi dan dilalui dengan sebaik-baiknya pada akhirnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, keadaan umat Matius, gereja pada waktu Matius menulis Injilnya, tidak berbeda banyak dengan keadaan kita sekarang ini. Tentu jenis tantangannya berbeda, tetapi bahwa gereja, bahwa kita murid-murid Kristus tidak pernah lepas dari tantangan, kapanpun itu sama. Sekarang ini kita semua merasa bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan umat manusia sedang menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satu yang sangat aktual dan dirasakan oleh semua adalah wabah virus corona. Wabah ini telah memporak-porandakan berbagai macam hal dan berakibat begitu dahsyat bagi umat manusia, bagi kita semua. Kita boleh mengambil contoh yang paling jelas. Sekian banyak dokter dan petugas kesehatan, perawat dan lain-lain menjadi korban wabah ini karena mereka merawat saudari-saudarinya, saudari-saudaranya yang terpapar penyakit ini. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Banyak saudari-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Banyak murid-murid yang mengalami kesulitan di dalam melanjutkan pendidikannya karena kekurangan biaya. Dan sekian banyak masalah lain akibat dari wabah virus corona ini. Tetapi tantangan kita bukan hanya itu. Akhir-akhir ini kita merasakan, khususnya yang menggunakan media sosial,
betapa yang namanya ujaran kebencian itu seolah-olah menjadi watak sebagian masyarakat kita. Kalau tidak mengucapkan kata-kata yang bermusuhan, rasa-rasanya belum eksis. Maka ujaran kebencian tersebar di mana-mana. Ujaran kebohongan yang diucapkan secara publik dengan sengaja, dengan maksud, dengan kepentingan berbagai macam yang tersembunyi di balik itu. Yang namanya ujaran kebencian, yang namanya ujaran kebohongan publik, itu merusak persaudaraan kita. Tidak jarang warga masyarakat kita yang semula rukun menjadi saling curiga. Ketika saling curiga ini menjadi suasana di dalam kehidupan kita, lalu kehidupan tidak nyaman lagi. Masih berkaitan dengan wabah virus corona, angka-angka juga mengatakan bahwa kekerasan di dalam keluarga bertambah. Perceraian, keluarga yang pecah, jumlahnya juga semakin banyak. Keadaan seperti itu, seperti halnya dulu murid-murid Yesus pada zaman Matius, bisa membuat orang meragukan Tuhan, kurang percaya, menjadi bimbang, menjadi ragu-ragu. Nah, Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyadari bahwa kita semua berada di dalam keadaan seperti itu, mengajak kita semua yang merayakan Natal menyadari, meyakini, dan mengalami bahwa Yesus yang lahir ini adalah Dia yang menyertai kita hari demi hari sampai akhir zaman. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertanyaannya adalah, apakah penyertaan itu tanpa syarat? Mungkin kata-kata saya tidak begitu tepat. Tetapi maksud saya begini, apakah kalau dikatakan Tuhan menyertai kita, itu begitu saja menyertai kita? Jawabannya tidak. Karena di dalam Injil Matius yang dikutip sebagai tema renungan masa Natal ini, mengatakan bahwa penyertaan Kristus yang bangkit hari demi hari sampai akhir zaman, itu diberikan, dijanjikan kepada gereja yang diutus. Kalau gereja diam saja, tidak bergerak, tidak berbuat apa-apa, ingat gereja itu bukan lembaga, tetapi gereja adalah kita semua. Maka ya jangan berharap bahwa Tuhan akan menyertai gereja itu. Kristus yang bangkit berjanji untuk menyertai gereja yang siap diutus. Jadi penyertaan ini berkaitan dengan perutusan. Tetapi jangan kita berpikir mengenai perutusan yang sulit-sulit. Kita semua sebagai warga gereja diutus. Mungkin nanti dapat kita lanjutkan sebentar mengenai hal ini. Saya ingin menunjukkan bahwa janji Tuhan untuk menyertai gereja itu menyertai gereja yang diutus. Sebagai contoh, kita ingat kisah mengenai Musa. Musa yang dipanggil oleh Tuhan untuk membawa umat Allah terpilih keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Waktu itu Musa ragu-ragu, takut, karena harus berhadapan dengan Firaun, Raja Mesir, yang begitu berkuasa. Dia sadar akan kelemahannya, akan keterbatasannya. Tetapi pada waktu itu, pada waktu Musa ragu-ragu, pada waktu Musa merasa takut,
Tuhan mengatakan begini, bukankah aku akan menyertai engkau? Menyertai engkau itu siapa? Musa, tetapi bukan Musa yang diam saja, tetapi Musa yang akan diutus. Jadi penyertaan Tuhan itu dijanjikan kepada Musa yang diutus. Demikian juga ketika kita membaca panggilan misalnya Nabi Yeremia. Ketika dipanggil, Yeremia itu usianya masih muda. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak pandai berbicara. Maka dia ragu-ragu, dia takut, cemas. Janganlah mengutus aku, utuslah orang lain, kira-kira seperti itu. Nah, ketika Yeremia merasa dirinya terbatas, masih muda, tidak pandai bicara, kepada Yeremia yang akan diutus ini Tuhan mengatakan begini, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Kembali lagi, penyertaan Tuhan dijanjikan kepada Yeremia pribadi yang siap diutus. Demikian juga kepada Bunda Maria yang diutus menjadi Bunda Yesus. Takut, tetapi dijanjikan Allah menyertai engkau. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, ketika kita diajak untuk meyakini, untuk mengalami bahwa Yesus yang lahir adalah penjelmaan Allah yang menyertai kita, kita diajak untuk menyadari perutusan kita. Nah, perutusan kita itu perutusan yang seperti apa? Yesus yang menyertai kita itu digambarkan dengan berbagai macam cara di dalam kitab suci. Ada dua teks yang menurut saya sangat bagus untuk kita renungkan dan untuk kita pikirkan lebih jauh. Jadi Allah menjelma di dalam diri Yesus sebagai Allah yang menyertai kita. Wujudnya apa penyertaan Allah yang nyata di dalam diri Yesus itu? Saya kutip salah satu ayat di dalam Kisah Para Rasul bab 10. Di situ digambarkan di dalam khotbah Petrus bahwa Yesus itu diurapi oleh Roh Kudus dan kuasa, berkeliling sambil berbuat baik. Jadi penyertaan Allah itu nyata ketika Yesus yang diurapi Roh Kudus dan kuasa berkeliling sambil berbuat baik. Yesus yang sama di dalam surat Rasul Paulus kepada Titus dikatakan begini, Ia telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dan menguduskan kita sebagai umat yang rajin berbuat baik. Jadi penyertaan Allah nyata, sangat jelas di dalam diri Yesus yang rajin berbuat baik. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita bertanya caranya bagaimana supaya kita dapat merayakan Natal ini dengan baik, ya jawabannya ada di situ itu. Kita bisa merayakan Natal secara bermakna sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan tantangan keadaan. Kalau kita, pribadi kita, keluarga kita, komunitas kita, persekutuan doa kita, menunjukkan jati dirinya sebagai umat, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan doa
yang rajin berbuat baik. Pertanyaannya adalah berbuat baik itu yang seperti apa? Nah, silahkan menjawab secara pribadi di dalam keluarga. Pertanyaannya ini, apa yang harus kita lakukan supaya perbuatan baik kita menjadikan masyarakat kita yang terbatas, kecil, lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi, semakin bermartabat. Tidak usah menunggu menjadi orang yang hebat untuk dapat berbuat baik. Kita bisa berbuat baik dengan segala macam cara, dari yang sederhana sampai yang hebat. Yang sederhana misalnya, di dalam keadaan kehidupan bersama, kita saling memperhatikan, saling menyapa. Dengan tetangga misalnya, dengan tetap berpegang mengindahkan protokol kesehatan tentu saja. Atau yang pernah saya lihat, ada satu keluarga yang tinggal di suatu kampung, melihat bahwa sesama saudaranya sekampung itu banyak yang tidak bisa makan secara teratur, mengadakan gerakan nasi kucing saja, kecil, sederhana, dibagikan 2 hari sekali untuk makan siang. Itu berbuat baik, sederhana. Tetapi kalau kita mampu untuk berbuat baik di dalam lingkup yang lebih besar, mari kita coba cari. Saya ambil contoh, di Keuskupan Agung Jakarta ini ada satu lembaga yang namanya Lembaga Daya Dharma. Tugas perutusannya adalah memberi perhatian kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Bukan karena Lembaga Daya Dharma itu kuat di dalam keuangan, bukan. Tetapi karena ada begitu banyak orang yang baik hati, entah dengan menyumbang, entah dengan menjadi relawan, menyalurkan kebaikan Tuhan lewat sekian banyak orang kepada saudari-saudara kita yang sangat membutuhkan. Atau yang sedang diusahakan terus berkembang. Di Keuskupan Agung Jakarta ini ada yang namanya Badan Amal Kasih Katolik. Menghimpun kebaikan hati sekian banyak orang, dan ketika kebaikan hati itu dihimpun, dibagikan ke berbagai penjuru di tanah air kita ini, agar saudari-saudara kita yang paling membutuhkan dapat dibantu. Ada juga gerakan yang baru yang diinisiasi, yang diprakarsai oleh Caritas Indonesia. Itu satu lembaga di dalam naungan Konferensi Wali Gereja Indonesia, yang memberi perhatian kepada lembaga-lembaga pendidikan yang terletak di tempat-tempat yang paling jauh di negeri kita ini. Saya hanya mau mengatakan, yang namanya berbuat baik itu bisa mulai dengan hal-hal yang sangat sederhana. Dari yang paling kecil sebisanya, sampai yang paling besar yang dapat dihimpun dan didukung oleh kerjasama yang semakin luas. Oleh karena itu, misalnya berkaitan dengan tantangan yang saya sebut tadi, berbuat baik itu apa? Biasanya Natal itu adalah saat ketika orang merayakannya dengan berpesta, dalam tanda petik. Untuk berbuat baik dapat juga mengatakan begini, mari kita tiadakan pesta-pesta Natal kita. Biaya yang biasanya dipakai untuk pesta itu mari kita sumbangkan untuk anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena kesulitan biaya, misalnya. Atau ketika kita berbicara mengenai ujaran kebencian, mari kita tidak terbawa arus oleh
oleh tantangan-tantangan seperti itu, kita kendalikan. Apa yang mau kita katakan, kita pilih kata-kata itu. Bukan kata-kata yang menimbulkan kebencian, tetapi kata-kata yang dapat meneguhkan harapan. Ada sekian banyak hal-hal perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Pertanyaannya sama, jawabannya bisa berbeda-beda. Apa yang harus kita lakukan supaya perbuatan baik yang menjadi ciri dari umat Allah, umat Kristus, menjadi kenyataan. Semoga renungan singkat ini dapat mendorong kita semua untuk menjadi pribadi, keluarga, persekutuan doa yang semakin rajin berbuat baik. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru, Tuhan memberkati. Sungguh sebuah permenungan, sebuah sukacita, sebuah firman Tuhan yang pastinya akan menyemangati setiap Bapak Ibu kita semua untuk menyambut masa Advent dan juga menyongsong kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kami atas nama PD Santa Ana Menteng mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, yang sungguh telah menjadi saluran rahmat berkat cinta Tuhan untuk setiap kami PD Santa Ana. Tetap sehat Monsinyur, tetap semangat, biarlah doa kami senantiasa menyertai pelayanan dan langkah iman Monsinyur untuk terus menjadi gembala yang baik bagi setiap kami umat Katolik, terutama di Keuskupan Agung Jakarta. Tak juga lupa kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Romo pendamping kami, Romo moderator kami yang terus berdoa bagi kami, yang terus menyemangati kami, yang terus memberkati kami dengan karakter, dengan pribadi yang begitu sangat luar biasa. Romo Susilo, terima kasih. Tetap sabar mendampingi PD Santa Ana dan kami berdoa Romo Susilo senantiasa diberkati Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah, dengan kesehatan dan tentunya damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan yang begitu sangat setia untuk berdoa bersama, bersekutu bersama dengan kami PD Santa Ana Menteng. Dan kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan juga menyertai langkah iman Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Untuk itu kami PD Santa Ana Menteng mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara diberkati dengan damai sejahtera dan sukacita, diberi kesehatan dan kekuatan, diberi hikmat dan kebijaksanaan, dikaruniai Tuhan berkat berlimpah-limpah. Dan kami PD Santa Ana Menteng mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sampai berjumpa di tahun depan. Tuhan memberkati.